wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Hifdho, NIM 21107011073, kelas reguler pagi A, Prodi Ilmu Hukum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perbankan yang diampu oleh Bapak Dr. Sitkon Prabowo, SHMH. Ini saya akan membahas mengenai asas-asas hukum perbankan. Yuk simak. Asas-asas yang dikenal dalam perbankan Indonesia yaitu yang pertama asas demokrasi ekonomi, kemudian asas kehati-hatian, asas kepercayaan, asas kerahasiaan, dan asas mengenal nasabah. Nah, yang pertama asas demokrasi ekonomi. Salah satu asas perbankan yang diatur di Indonesia ini pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Nah, asas demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini terdapat dalam penjelasan umum dan penjelasan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian asas kehati-hatian. Nah, ketentuan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga mengatur bahwa asas demokrasi ekonomi sebagaimana diuraikan sebelumnya dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Nah, adapun mengenai prinsip kehati-hatian tersebut tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya, wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Nah, tujuan dilakukan prinsip kehati-hatian ini untuk agar bank selalu dalam keadaan sehat, menjalankan usahanya dengan baik, dan memenuhi seluruh ketentuan dan norma hukum yang berlaku di dunia perbankan secara konsisten. Dengan didasari oleh itikat baik, prinsip kehati-hatian ini tercantum dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya asas kepercayaan. Nah, asas kepercayaan ini merupakan suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan. Nah, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Nah, asas kepercayaan ini tercermin pada pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan merupakan asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah. Nah, menurut kelaziman dunia perbankan, dirahasiakan kerahasiaan tersebut adalah untuk kepentingan bank sendiri, karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Nah, asas kerahasiaan ini tercermin pada pasal 1, angka 28 dan pasal 40 sampai dengan pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah menyimpan dan simpanannya. Nah, yang terakhir adalah asas mengenal nasabah.
Asas ini diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui nasabah, memantau kegiatan transaksi termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Asas ini tercermin dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, serta menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak pidana kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.